Hi guys, Naftalis here with another museum vlog. And I think this is the last video of museum series. And now I'm going to Museum Juang yang ada di Menteng. Tadi aku dari rumah udah naik Jaklingko 42, kemudian sampai di Terminal Kampung Melayu, and then melanjutkan perjalanan aku naik 5M dan nanti akan turun di depan sekolah Kanisius. So langsung aja ikutin perjalanan aku. Nah ini Kanisius nih teman-teman. Terus teman-teman bisa turun aja di haltenya dan tinggal jalan sedikit. Dari halte Kanisius teman-teman tinggal nyebrang dan jalan lurus sekitar 200 meter dan ketemu deh Museum Juang 45. Sebelum masuk ke Gedung Juang kalian harus beli tiket dulu dengan tarif untuk siswa 5.000 per orang. Hai guys, kembali lagi bersama aku. Jadi di video kali ini aku akan mengeksplor museum again, tapi beda. Hari ini aku akan mengeksplor Museum Juang. Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk. Tadi aku itu udah beli tiket di loker. Jadi kalau kalian masuk langsung beli tiket aja. Terus tadi satpamnya juga baik-baik banget. Habis itu ya udah. Jadi langsung aja kita explore. Ini pintu masuknya di belakang aku. Oke, let's go. Di sini tuh ada Gedung Juang kayak penjelasannya gitu. Wait. Jadi Gedung Juang itu diresmikan oleh Bapak Presiden RI yang kedua, Bapak Soeharto pada tanggal 19 bulan 8 tahun 1974. Nah teman-teman, Museum Juang itu dibuka dari jam 9 sampai jam 3 sore. Jadi lumayan panjang kan range waktunya. Terus kalian bisa langsung masuk aja ke pintu ini. Let's go. Oke, wow. Nah teman-teman, tadi aku tuh masuk dengan tarif Rp5.000 aja karena aku pelajar. Mungkin untuk yang umum itu lebih mahal lagi. Tadi aku lihat ada di 10 ribuan gitu. Oke teman-teman, jadi aku udah masuk di Gedung Juang. Terus dia tuh ada lumayan banyak ruang-ruangan gitu yang disambungkan oleh pintu-pintu. Ini contohnya kayak ada penjelasan ruang proklamator. Terus tadi ada beberapa ruangan juga yang belum bisa aku kasih tunjuk ke kalian karena ada yang lagi take video juga di sana. Jadi aku tidak mau mengganggu. Terus di sebelah sini itu ada di Jepang. Jadi kayak yang 3A, terus Nippon Cahaya Asia, Pelindung Asia, banyak banget tuh kayak poster-poster zaman dulu gitu loh. Keren-keren banget. Nah next, ruang selanjutnya ini nggak ada tanda, nggak ada pengenalnya. Ini itu ruangan apa ya teman-teman? Oh, ruang masa Jepang. Nah teman-teman, di ruangan masa Jepang ini aku ada menemukan ini tuh samurai atau gunto, tapi ini tuh replika ya, jadi nggak asli. Jadi samurai itu tuh penjelasannya sih perlengkapan militer standar yang dibedakan keluaran AD sebagai Shin Gunto. Dan jadi kalau misalnya untuk angkatan darat itu dinamakannya Shin Gunto, sedangkan untuk angkatan laut itu Kai Gunto. Kai Gunto itu dari kata Kaigun yang artinya navy atau angkatan laut, seperti itu. Ternyata detail banget ya teman-teman. Nah teman-teman, masih di ruangan masa Jepang, di sini tuh ada semacam foto-foto dari kelompok-kelompok perjuangan pada masa Jepang. Jadi ada banyak banget, ada kelompok anti fasisme Jepang, kemudian ada kelompok PETA atau pembela tanah air, kemudian ada kelompok Putra yaitu Pusat Tenaga Rakyat, kelompok dan salah satunya adalah kelompok Menteng 31. Di sini terdapat fotonya dan juga nama dari para tokoh-tokohnya gitu teman-teman. Kemudian di sebelah sini lanjut ada semacam tulisan yang berjudul Masa Pendudukan Jepang. Dari isi mengenai masa kependudukan Jepang, intinya itu di sini dijelaskan bahwa dari 350 tahun kita dijajah oleh Belanda, kemudian masuk ke penjajahan Jepang karena Jepang bersifat mengeksploitasi Indonesia atau Nusantara pada kala itu. Jadi disebutlah
penjajahan gitu. Nah, di sini kita punya mindset yang sama bahwa Belanda dan Jepang itu punya kesamaan teman-teman. Mereka memanipulasi rakyat Nusantara pada saat itu. Sama seperti Belanda juga, Jepang memanipulasi. Jadi Jepang bilang kalau misalnya dengan propaganda Jepang yaitu 3A, pelindung Asia, pemimpin Asia, cahaya Asia, itu membuat Indonesia tuh Nusantara itu jadi berpikir bahwa kita harus nih membantu saudara tua kita yaitu Jepang dalam perang Asia Timur Raya. Akhirnya kita bantulah gitu. Padahal kita masih masa pemulihan dari jatuhnya Belanda kan, masa penjajahan Belanda. Nah, dengan propaganda tadi itu, rakyat Indonesia dipersiapkan oleh Jepang untuk membantu Jepang dalam menghadapi perang Asia Timur Raya. Nah, rakyat dipaksa tuh untuk membangun fasilitas, terus atau Romusha, kemudian ratusan penduduk dipaksa untuk bekerja membangun fasilitas fisik dan juga militer. Tapi ada sisi positifnya ternyata teman-teman. Sisi positifnya kita jadi rakyat Indonesia tuh terlatih untuk menggunakan senjata-senjata kembali. Kemudian kita jadi kebangkit lagi untuk angkatan militernya seperti itu. Terus di sini juga ada penjelasan mengenai proses proklamasi, makanya namanya itu ruang proklamasi. Kalau teman-teman udah nonton video sebelumnya yaitu mengenai aku ke explore museum proklamasi, itu sama persis nih teman-teman. Ini tuh miniaturnya, ada piano. Jadi Insinyur Soekarno itu menandatangani di pianonya itu, kemudian ada tangganya. Jadi ini miniaturnya. Kemudian ada juga contoh teks proklamasinya. Di sini lucu banget sih teman-teman karena dia dijadiin miniatur gitu dan gemes-gemes sekali. Kemudian lanjut ke ruangan berikutnya. Sebenarnya Gedung Juang ini lebih berfokus dengan selain tadi ada proklamasi dan masa kependudukan Jepang ya teman-teman, tapi lebih fokus ke menceritakan tentang si Gedung Juang ini. Nah, contohnya nih yang Menteng 31. Ternyata ruangan atau bangunan ini tuh pernah dijadiin hotel teman-teman. Sebelum menjadi Museum Juang 45, bangunan ini dinamakan Gedung Menteng 31 yang berfungsi sebagai asrama pemuda. Bangunan ini adalah saksi bisu tumbuh gagasan dan aksi perjuangan kaum muda untuk mencapai kemerdekaan Indonesia yang pada saat itu sedang dijajah oleh Jepang. Di ruangan ini juga terdapat sebuah TV yang memuat kehidupan Batavia sepertinya pada zaman dahulu teman-teman, dan ada lagunya juga yang menurut aku unik sih. Teman-teman, tepat di depan pintu masuk tadi, teman-teman bisa melihat bahwa ada penjelasan Menteng 31 itu dibagi 3 part. Ada pada saat penjajahan Belanda, kemudian masuk ke kependudukan Jepang, dan di masa kemerdekaan. Aku akan ngejelasin sedikit mengenai Menteng 31 di masa kependudukan Jepang. Jadi hubungannya apa sih, kenapa aku ke Gedung Juang ini? Di Gedung Juang ini ada nggak sedikit sih, tapi ada sangkut pautnya sama kependudukan Jepang, masa kepemerintahan Jepang. Kenapa? Karena dulunya Gedung Juang ini itu merupakan saat masa kependudukan Jepang ya, merupakan Hotel Somper. Gak tahu gimana cara ngomongnya, Hotel Somper di Jalan Menteng 31 gitu. Makanya tadi ada penjelasan mengenai Menteng 31, Menteng 32 dan lain-lainnya. Nah, yang dikuasai oleh Sendenbu. Sendenbu ini apa sih? Sendenbu ini merupakan barisan propaganda Jepang. Nah, pada bulan Juli 1942, Gedung Menteng 31 ini akhirnya diserahkanlah kepada para pemuda di Indonesia. Atas kerja keras dari para pemuda seperti Adam Malik, kemudian Soekarni, Khairul Saleh, dan juga A.M. Hanafi, Gedung Menteng 31 ini dijadikan asrama Angkatan Baru Indonesia. Kemudian di sini ada penjelasan mengenai Khairul Saleh, kemudian Bapak Soekarni, A.M. Hanafi, banyak banget teman-teman. Terus ada Malik, dan Menteng 31 tempat merancang berbagai aksi. Di sini tuh ada penjelasannya, Gedung Menteng 31 itu merupakan tempat merancang berbagai aksi karena dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi para pemuda, jadi mostly di sini tuh dimention para pemuda ya yang di gedung di Menteng 31 ini. Jadi para pemuda itu
merancang sebuah pergerakan menggunakan Gedung Menteng 31 sebagai pusat kegiatan menuju kemerdekaan. Seperti itu. Kemudian salah satu yang membawa rencananya itu adalah Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok untuk melakukan proklamasi. Oh ternyata teman-teman, para pemuda pergerakan waktu itu tuh menggunakan Gedung Menteng 31 sebagai pusat kegiatan menuju kemerdekaan. Salah satunya para pemuda itu merencanakan membawa I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok tuh di sini teman-teman gitu. Jadi punya peran penting banget kan. Kemudian setelah proklamasi kemerdekaan, berbagai macam aksi itu juga dibentuk di gedung ini melalui Komite Fun Aksi yang dibentuk pada 18 Agustus 1945. Berarti 1 hari tepat kemerdekaan kita ya teman-teman. Ada banyak banget informasi-informasi yang bisa teman-teman explore di sini. Selalu gitu sih teman-teman, museum tuh selalu punya penjelasan dari sejarah-sejarah yang mungkin dulu belum kita ketahui gitu. Jadi teman-teman jangan pernah males buat ke museum karena ini sejarah kita sendiri teman-teman. Kan gak lucu ya kalau misalnya nanti ada yang tanya gini tapi kita nggak tahu gitu sejarah dari negara kita sendiri gitu. Karena sejarah adalah guru yang terbaik. Gitu. Kalau misalnya orang bilang pengalaman adalah guru yang terbaik, menurut aku sejarah tuh guru yang terbaik. Kenapa? Karena kalian gak perlu mengalami sesuatu dulu baru bisa belajar gitu. Kalau pengalaman kan artinya kan experience yang udah pernah kita lalui kan. Sedangkan sejarah itu kita belum melewati masa-masa itu, tapi kita bisa belajar bahwa contohnya ya, jangan cepat percaya sama orang karena kita 2 kali ditipu loh teman-teman, sama bangsa Belanda dan juga sama bangsa Jepang. Karena pokoknya jangan kemakan omongan-omongan manis dulu gitu teman-teman, karena Jepang juga awalnya kayak gitu kan, nganggap kita kayak saudara tua, saudara muda, kemudian kita saling membantu. Ternyata kita dijajah, dieksploitasi gitu teman-teman. Jadi banyak banget pelajaran-pelajaran saat teman-teman berkunjung ke museum yang bisa teman-teman ambil. Oke teman-teman, sekian vlog Museum Juang dari aku. Semoga teman-teman mendapatkan informasi-informasi yang baru, dan jangan lupa untuk selalu mengunjungi museum-museum yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Jakarta, karena ada banyak banget sejarah yang mungkin teman-teman gak tahu sebelumnya. Tapi dengan mengeksplor museum-museum yang ada di Indonesia, teman-teman jadi tahu sejarah-sejarah yang terjadi sebelum tahun kita gitu. Oke, jadi jangan lupa untuk mengunjungi museum-museum di daerah kalian. Terima kasih teman-teman, dadah.